Halo, Yo, ini siapa aja yang masuk ya? Gue nggak tahu sih, sumpah. ini yang Pak dosen ini siapa Pak dosen? Pak dosennya siapa nih? Mas Sony. Oke, itu live streamnya udah ada ya. Terus, ini jadi gue baru pertama kali ya. Jadi gue nggak tahu deh nih. Kalau masih ngaco-ngaco. Oke. Em, jadi ini mau ada yang kenalan dulu nggak di sini? Atau gimana, geng? Hai, nama saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Oke, oke. Ini yang di sini ya, ya oke udah masuk ya. Ya, jadi di sini kenalan ya buat semua teman-teman ya. Jadi di sini ini nama apa servernya namanya adalah Digital Lab gitu. Jadi ini server yang gue bikin emang buat ngebantuin orang yang pengen bikin produk digital atau cari-cari duit atau ngobrol-ngobrol buat tentang AI lah segala macam gitu. Nah, di sini ada yang bikin produk digital nggak sih atau apaan kayak gitu? Atau udah pada tajir semua nih di sini? Amin. Belum Pak, belum tajir. Belum Bang, nyusul. Eh, Kayaknya di sini. uh, Nggak, lanjut lanjut Bang. ya apa ini sebenarnya pada gawainya apa sih di sini? Atau ya ngobrol-ngobrol aja sih, nyantai-nyantai nih teman-teman semua di sini. Kayaknya most of all di sini memang punya pekerjaannya masing-masing. Cuman mereka lebih lebih lama waktunya di Web3 sih Pak. Oh, blockchain gitu ya. Kayaknya ya. Soalnya berdasarkan apa yang saya lihat sih teman-teman saya nih. Oke, oke, I see. Ya Berarti dan kebetulan juga memang Web3 kan itu sangat erat hubungannya sama AI gitu. Jadi cocok lah. Oh, berarti ngembangin apa nih, developer semua atau gimana nih? Enggak, kita basically builder sih Pak. Building community dari kecil terus jadi gede, Oh, oke, oke, terus oke. kita dapat reward kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Oh, oke, oke. Terus kalau ngebangun community gitu, wis perintis. Sama-sama perintis juga gue. Terus kalau ngebangun community gitu ntar dibayar sama platform gitu ya berarti ya? Sama projectnya. Oh, oke, oke, oke. Tapi nggak semuanya bagus, ada yang jelek juga. Tapi kalau kita masih bertahan di sini ya so far ya mungkin bagus lah ya. Kayak gitu dibayar sama Adu nasib, project crypto-nya. adu nasib sih bang. Sama finansi juga kerja juga. Oh, gitu-gitu ya. Iya. Terus berarti nyari-nyari orang gitu, masukin ke dalam platform komunitas gitu ya? Enggak juga sih. Jadi basically marketer lah. Misalkan Oh. ada project crypto nih, gue punya produk nih, terus kita analisa dong, oh ternyata orang foundernya ini, terus venture capitalnya ini, terus produknya juga bisa dijual, kita bisa analisa dari sana, baru kita masuk, kita building community-nya, bikin rame gitu, keluar-keluar di sosial media, terus ada kalau ketika produknya launching kita cobain, kalau produknya bagus kita biasa keluar lagi kayak gitulah. Ya akhirnya ketika produknya jadi, nah kita baru dikasih reward kayak gitu, ya gajian lah gitu. I see, I see, I see. Oh gitu ya. Kayak gitu Berarti sih Pak. komunitasnya emang gede juga berarti kripto-kripto ya. Ini kriptonya ngomonginnya soal finance atau yang lain-lain ya? eh di crypto itu banyak sektor, ada finance, ada AI, ada tokenisasi kayak gitu, Kalau yang banyak sih Pak. kripto irisannya sama AI tuh dia jadi kayak apa tuh? Kayak menarik juga deh, Web3 tapi beririsan sama AI. eh
So far sih ya, nggak ada, belum ada yang benar-benar produknya itu belum ada yang benar-benar bisa dipakai oleh semua orang. Ya dalam dalam kata lain, mereka bawa AI gitu, kayak gitu. Narasi AI aja biar rame. Cuman kita sebagai eh, community builder, biasanya kita pakai AI itu biasanya bikin video kayak gitu, Pak. Bikin motion, bikin thread, bahkan analisa project pakai AI, bikin gambar dan lain-lain. Cuman ya basic-basic aja sih gitu. Oke. Oke, 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 I see, I see. Jadi belum ini apa? Ya memang itu ya, benar-benar belum ada yang gede ya. Kalau apa namanya, kita sambil sharing-sharing, ngobrol-ngobrol kan enak nih kali ya. Share screen. Sorry Pak Agung, itu ada yang mau nambahin katanya. Iya, iya, gimana? Kelihatan nggak ya? Halo, halo. Halo, halo. Ya ada Sony, ada. Oke, agak macet gitu ya. Kalau share screen juga barengan ini banyak soalnya ini. Oke, coba lagi nih. Oke, your stream is still running with positive preview to save your resources. Oke. Tapi kelihatan nggak nih? Sebentar Pak Sony. Halo Pak Agung. Iya, iya. Sepertinya Pak Agung tidak ada agak error. Kayaknya tadi Pak Sony dari tadi berbicara, tapi Pak Agung sepertinya nggak ada di sana ya. Tadi Pak Sony nerangin soal AI. Oh, Kedengeran nggak tadi? enggak. Sorry. Itu kayaknya kalau sambil Sepertinya ada errornya. kalau sambil sharing nih makan banyak resource. Ya, gimana Mas Sony? Nih. Terus dari bisa dibilang itu mereka menumpang narasinya untuk akan projectnya. Dia use case-nya itu nggak kepakai, belum ada yang kepakai sama sekali. Ada yang bilang membuat rasi AI dengan preset kayak yang action mode, sampai sekarang produknya belum ada, wujud nyatanya juga belum ada. Oke, ini kayaknya makan banyak resource banget deh. Di streamnya dimatiin aja di YouTube deh. Ntar jadi itu live video aja deh. Halo, kedengeran nggak? Halo Pak Agung, tadi penjelasan Pak Sony kedengeran nggak Pak Agung? Ini baru kedengeran nih. Baru kedengeran. Maaf Pak Sony, coba bisa dijelasin lagi, sorry. Ya, coba silakan. Oke, jadi Pak Sony basically tadi bilang banyak banget project blockchain yang mengatasnamakan AI, Pak, tetapi realnya itu tidak ada produk yang memang betul-betul bisa dipakai kayak gitu. Kayak gitu sih Pak Agung, dari Pak Sony tadi. Oke, I see. Ntar dulu ya, nih coba deh. Tapi ini udah kedengeran kan suara ya? Udah. Oke, coba nih kita sambil ngobrol-ngobrol. Kalau ini kan kelihatan ya. Nah, ini kan Pak Agung suaranya pelan loh. Masa sih? Ini udah nempel banget di mic-nya. Kok di saya di ini apa di fullin emang agak kecil Udah suara mentok Pak nih. Agung. Iya. Tapi gak apa-apa, mungkin next pertemuan bisa diperbaiki lagi. Ya mungkin cari busnya lagi deh. Gimana nih ya ininya?
Oke, apa sih project blockchain tuh contohnya apa sih? AI blockchain gitu ya kali. Ini Yang chain paling nyatanya itu Gen Layer Action Model bin layer. saja kalau produk AI itu banyak. Oh, oke. Bisa merujuk pada beberapa hal tergantung sebagai istilah dikenal sebagai teknologi pemrograman. Oke, staking and crypto, platform staking BNB, liquid staking derivations. Oke. Interplanetary file system blockchain. Gue taunya cuma ini doang sih. Nah, IPFS nih. Kalau blockchainan emang nggak apa namanya eksplorasi lebih banyak soal teknologi ini sih. Itu IPFS nih tahu kayaknya dipakai sama Wiki juga sih. Terus Anytype nih offline native production tools. Kalau saya baca-baca sih dari AI gitu, nanti hubungannya tuh gini Pak, AI itu kan kedepannya tuh bakal masif banget. Kita itu kedepannya nggak akan bisa ngebedain mana real data, mana fake data. Nah, blockchain ini solusinya Oh, oke. kayak gitu, irisannya tuh kayak gitu. Ya kayak NFT kemarin kan sebenarnya kan dia kayak gitu kan. Jadi si blockchain itu kan menyimpan data. Nah, data ini nggak bisa dipalsukan karena ada timestampnya, ada tanda tangan waktunya kayak gitu. Nah si AI itu, jadi ketika katakanlah kita mau ke rumah sakit nih. Nah si kita data kita itu kan nggak tahu apakah asli apa enggak di masa depan si pihak rumah sakit. Nah si pihak rumah sakit bisa memverifikasinya itu lewat blockchain kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Teknisnya saya kurang tahu kalau teknisnya, tapi kurang lebih seperti itu. Kalau AI sih, kalau dari gua sendiri sih memang lagi tertariknya di bidang banyak hal sih, AI agentic gitu. Sekarang lagi rame ini namanya AI agentic, dimana sekarang kalau ya kita ngomongin soal kalau kita biasanya kan chatting pakai ChatGPT gitu kan sekarang. Nah kalau misalnya AI agent ini dia memang bener-bener kayak fokusnya adalah untuk bisa ngerjain semuanya tuh sendiri gitu, entah coding sendiri, entah bisa kerjain semuanya sendiri. Misalnya marketing gitu kan, mau marketingin apa nih, produk apaan kayak blockchain segala macam. Nah dia bisa kerjain semuanya tuh sendiri, dari mulai riset, nulis konten, apalagi ya generate konten segala macam. Itu menarik banget sih kalau ini ya agentic AI. Makanya gue lagi coba explore ke arah sini juga sih. Apa yang kemarin ya ada namanya lagi, baru lagi nih namanya loop engineering, ya mungkin yang bukan programmer. Ini ya, nih seru banget nih kalau programming atau engineer tuh seru banget nih, engineering kayak gini. Jadi dia kalau loop engineering ini dia bisa ngebuat kita sistem AI itu tuh bisa berjalan otomatis gitu. Jadi kita tidur aja terus dia akan secara otomatis melakukan improvement gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi kasih funding. Oke. Oh itu jadinya apa? Buat apa? Programmer berarti ya tuh Pak? Iya, enggak juga sih sebenarnya, enggak cuma buat programmer ya. Macam-macam orang sekarang sebenarnya udah melakukan ini buat produktivitas juga, marketing juga sih. Pakainya loop engineering gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini enggak sih, antigravity.google? Beberapa teman-teman di sini udah tahu. Nah iya ini. Jadi kan kalau anti-gravity kan mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, anti-gravity kan Ini udah pernah dilihatin sama Pak Sony waktu itu deh sini. Oh iya, ini masternya nih. Jadi ya ini kan sebenarnya udah ada anti-gravity ya, yang udah bisa kita install di komputer kita terus jadi agent, terus ya udah nanti dari situ ada lagi tekniknya namanya loop engineering. Loop engineering itu fungsinya itu tadi, jadi self improving system.
Jadi si anti gravity-nya ini kemudian nanti kita bikin schedule buat melakukan suatu spesifik task yang terus berulang, terus dia self improving, diperbaikin secara terus menerus. Misalnya kalau marketingnya apa sih? Misalnya marketing inian apa kripto gitu, bikin konten di YouTube. Nanti dia kalau pakai teknik ini loop engineering, dia bisa baca dulu data ke YouTube, ntar lihat, oh data YouTube ternyata orang sukanya ini gitu, terus ntar diperbaikin terus kayak gitu terus secara setiap hari. Nah nanti dari situ kita ketemu deh yang mana nih kira-kira konten yang disukain sama algoritma viral deh, dapat duit. Gitu sih. Iya iya. Jadi Berarti ini masuknya udah level advance ya, Pak? apa tuh bikin ini? Eh, AI itu kan ada basic, advance, profesional gitu ya. Ini udah next level berarti ya? Ini apa? Apakah maksud saya tuh apakah orang awam bisa kayak gitu? Maksudnya langsung belajar diimplementasikan kayak gitu. Contohnya kan kita sering bikin konten kan, bikin thread apa di X gitu kan tentang suatu project kayak gitu. Apakah possible gitu buat kami yang pemula kayak gitu? Possible aja sih sebenarnya, kan sekarang udah ada AI ya, apalagi udah ada anti gravity kayak begini yang kita bisa install di komputer kita dan kita bisa nanya apapun. Itu ada yang nanya Star Patrick ini gratis total ya, asalkan kita punya apa sebentar kok gue nggak ada ininya. Ntar dulu. Asal ada kredit. Bukan, asal kita punya apa sebentar, asal kita punya Google account gratis ini. Oh iya. Terus juga dari sini ya, tapi kan pasti ada batasnya ya kalau gratis gitu kan. Jadi kita kalau gratis itu ada token limitnya, nggak bisa dibombardir kan, pasti kan kayak gitu kan. Gratis, total gratis. Tapi nggak juga gitu. Tapi kita bisa 1.500 tuh limitnya ya. Coba kita lihat anti gravity limit daily. Itu sekitar 1.500-an. Free plan itu free plan itu kuota, berarti saya gain task ya sekitar 5 jaman kalau nggak salah sih gitu. Jadi bisa muter-muter segala macem bla 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 untuk bisa inian. Tapi ini mungkin yang level advance ya. Tapi emang yang lain tuh gimana sih sekarang kalau misalnya mau ada yang bilang cepet habis tokennya. Oke. Emang biasanya kalau melakukan marketing tuh sekarang melakukan memasarkan kripto tuh biasanya gimana gitu? Bikin gambar kah? Apa pakai ChatGPT? Betul. Pakai apa nih gitu? Betul. Jadi gini Pak, misalkan ada suatu project nih, kita itu pertama kali adalah kalau saya ya, nggak tahu teman-teman. Saya adalah baca dokumen mereka, apa kayak white paper penjelasan project tersebut. Saya copy, habis itu saya pastekan ke entah itu cloud atau ChatGPT. Habis itu saya suruh analisa, kemudian kemudian saya suruh dia bikin konten entah itu thread atau tweet. Saya bikin katakanlah perintahnya itu kayak tolong bikinkan thread yang powerful, simple tapi gak boring gitu kan. Langsung dia bikinin. Habis dia bikinin threadnya, saya suruh dia coba buatkan cover gambarnya. Yes. Ya basically kayak gitu, dasar-dasar itu mah apa level dasar lah. Pada dasarnya segitu Pak. Nggak advance banget. Oke, kalau kita ngomongin baca research paper kan berarti kan itu pasti ada technical terms ya. Terus gimana tuh ngertiinnya? Technical term maksudnya gimana Pak? Misalnya kalau kripto atau Web3 lah, kan pasti ada technical term kayak misalnya block, terus habis itu ada juga kontrak gitu-gitu gimana? Betul, ada termsnya. Itu pada dasarnya kalau saya lihat sih, kalau berdasarkan yang saya lihat bisa jadi saya lihat ya mereka cuman copy paste aja kebanyakan. Kayak gitu. Kayak terminologinya itu mereka gak tahu apa, hanya pure percaya oke, ini bagus langsung dipastikan kayak gitu. Tapi ada juga banyak juga orang yang pelajari kok kayak gitu, misalkan blockchain itu bagus gitu kan, apa bisa mengeksekusi transaksi 1 juta transaksi per detik kayak gitu. Ya kayak gitu sih Pak. Oke. Terus kalau berarti cuman copy paste gitu, terus habis itu nanti dari situ generate kontennya gitulah ya.
Betul, tapi Oh. ada juga kok yang dimodifikasi lagi, Heeh. disesuaikan dengan style mereka kayak gitu, diedit-edit. Oke. Jadi ya cuman buat nyari fundamental dasarnya aja. Habis itu mereka touch up lagi kayak gitu. Oh, oke. Emang kalau misalnya contohnya kita sebagai marketir apa namanya suatu brand kripto atau produk kripto kayak gitu, KPI-nya dari mereka apa sih? Gimana sih cara mereka ngukurnya? By basically nggak ada Pak, nggak ada terms tertentu ya. Heeh. Itu depends on the project itu sendiri. Tetapi mereka itu biasanya sangat mengapresiasi orang-orang yang sering mempromosikan dan juga ya selama nggak melenceng terlalu jauh mungkin ya. Ya mereka akan ngasih apresiasi ke kita. Entah itu dalam bentuk role di Discord, entah itu dalam bentuk alokasi. Tapi kebanyakan sih mereka tuh dapatnya itu dari dapat role misalkan Mm, sebagai konten kreator, role di Discord-nya itu. Lalu mm, apa gunanya role-role tersebut? Ada yang useless, ada yang dapat booster alokasi kayak gitu. mm. Oh, oke, I see. Ya, ya. Oh, gitu ya. Gue soalnya ini nanya-nanya ya. Maksudnya kan Boleh. gue juga nggak tahu nih soal masalah kripto gitu kan. Tapi kan Apa, ini kan apa. digital lab ya. Maksudnya kita ngobrol aja kan. Sekalian bareng-bareng pengen tahu aja gitu. Nah, oke. Terus abis itu, oke kita coba deh eksplorasi lebih jauh deh. Kalau misalnya kita ngomongin soal gambar gitu, biasanya pada kalau mau bikin gambar gitu, terus gimana caranya itu apa ChatGPT atau Nano Banana atau ada ini lagi. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin soal AI itu kan kalau kita buka ini kan Iya, apa service provider buat AI itu kan ada banyak banget nih kalau kita lihat di text to image aja ya ini itu ada GPT, ada Riff yang baru nih, ada May.image, ada Grok, ada yang pakai selain mungkin ChatGPT atau Nano Banana nggak? Riff udah ada yang pernah nyobain belum Riff? eh berdasarkan pengalaman saya udah nyoba Grok, saya udah nyoba Nano Banana, langsung dari Gemini-nya sendiri, Hmm. terus yang lain lah. Yang paling bagus tuh menurut saya so far sih ChatGPT kalau menurut saya. Iya sama sih Tapi ya ChatGPT. Tapi nggak tahu yang lain, ada yang beda kah pengalamannya? Coba. Gemini paling enak ya buat foto. Tuh, Gemini katanya Pak. edit foto, iya. Tapi kan ntar Gemini ada itunya tuh kayak watermark kayak kanan bawah. Edit lagi dong. Gampang dihilangin. Di crop. Di crop. Iya. Iya sih ini sebenarnya banyak banget sih yang kayak gini gitu kan. Apa untuk generate gambar, Grok, Riff, GPT image, Nano Banana, ada lagi apa lagi tuh. Meta juga kan ada meta.ai kan buat generate gambar kan. Terus Iya. kalau yang mau agak sedikit unsensor nih pakai ini nih. Oh, apa tuh namanya Pak? Wah, Ini kayaknya yang cowok-cowok pada seneng nih ginian. wah, boleh. Ini namanya Comfy UI buat misalnya kalau ada yang pengen apa Confi, oke. Comfy Gratis Pak. gratis ini diinstal di komputer kita tapi harus punya komputernya agak-agak kuat sedikit gitu ya buat ngejalanin modelnya. Ini Oh iya. apa namanya kalau ChatGPT kalau Nano Banana kan ada limitnya nah, setiap ya ini kan kalau ini kan Betul. harus berapa kalau pakai Comfy UI ini truly unlimited gitu karena ini kita install sendiri di dalam komputer kita gitu. Jadi nanti tinggal jalanin modelnya Ya dan unsensor ya Pak. dan unsensor, totally unsensor. Tergantung kita pakai modelnya apa. Pakai Qwen 3 kalau nggak salah itu unsensor. Mau generate gambar apapun ya unsensor. Tapi sekarang kan model perkembangannya banyak banget ya. Jadi bisa pakai. Nah, kalau ada yang tertarik nih gua share aja ya di sini. Karena kan gue memang fokusnya tuh di AI ya di salah satu channel gue ini cukup rame juga ada Comfy Wah, boleh itu boleh. nih jadi kalau mau nonton tuh di sini nih tuh Kalau saya itu Pak tertarik sama yang automasi AI agent yang mana nih semisal kayak bikin konten
konten sosial media atau apapun, contohnya YouTube atau X atau Instagram itu secara otomatis, apakah agent-agent seperti itu udah bisa diimplementasikan apa belum? Otomatis nih maksudnya gimana nih? Gambarnya generate video, generate gambar kan outputnya apa dulu? Nah ini, misal kita kayak X lah, yang paling simpel teks kan. Oh ya teks, oke. Nah, agent ini pertama kalinya dia melakukan scraping data dari postingan-postingan orang-orang yang mungkin diambil yang paling berkualitas lalu dipelajari, terus dari data scraping itu diambil sesuai apa topik yang kita inginkan gitu. Terus Outputnya apa nih? Teks. iya. Berarti X, oke. Ya, terus diproses, terus dijadiin outputnya teks. Oke, terus abis itu ada lagi, Mas. Lanjut. Workflow-nya kayak gitu berarti. Iya, seperti itu kayak scraping data terus diproses terus di post gitu otomatis sesuai permintaan. Oke, kalau misalnya dia itu outputnya teks, sebenarnya itu tuh kita bisa pertama kalau kita agak teknikal ya, kita bisa pakai namanya ini N8N. Jadi kita bisa desain workflow-nya kita sendiri gitu. Jadi yang tadi misalnya scraping, terus abis itu bla 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 kayak begitu-begitu itu bisa pakai N8N. N8N ini ada cloud platformnya yang gratis ya, compute powernya ada cloud platformnya yang gratis. Terus tapi pasti ada limitnya namanya gratis kan. Kayak gitu. Terus kita bisa atau mau pakai yang versi lokal ada juga sih ya, pakai apa diinstal segala macam, kita bisa setup N8N kita sendiri. Nanti dari situ bisa disambung-sambungin AI-nya. Terus AI-nya terus abis itu nanti ditembak langsung otomatis di script datanya disimpan, misalnya mau dijadiin CSV gitu-gitu, Excel gitu kan. Terus abis itu outputnya nanti setelah ini dimasukin langsung, tembak langsung ke Twitter juga bisa gitu kan. Itu semua jalanin lewat API. Cuman menurut gue sih kayaknya kalau ini prosesnya tuh udah jadul banget sih kalau kayak begini ya. Ini proses yang cukup manual. Tapi kalau kita mau belajar lagi sedikit yang agak lebih jauh gitu, yang paling gampang adalah pakai anti-gravity. Jadi di anti-gravity ini kan ini download nih ntar kita ya di sini. Nah di dalam anti-gravity ini ada yang namanya gini nih, AI agent skill. Jadi belajarnya pelan-pelan nih ya. Jadi pertama ini dulu ya, setup, ngerti dulu tentang anti gravity itu apaan, bla bla bla, udah. Terus abis itu belajar yang namanya adalah AI agent skill. AI agent skill ini adalah suatu kayak manusia deh gitu. Misalnya kita nih, kita punya skill kan. Kita bisa masak, kita bisa bawa motor, kita bisa ya misalnya pakai internet, itu kan namanya skill ya. Nah, kalau misalnya dulu manual, kita harus bikin ini workflow-nya secara manual. Sedangkan sekarang dengan adanya AI kayak begini, itu kita bisa secara lebih mudah tinggal ngomong doang sama AI kayak begini. Hey AI, tolong bikinin gua skill untuk bisa mengambil data dari X lalu melakukan analisa. Analisanya apa nih? Kan misalnya mau tentang kripto yang bisa gue jalankan setiap hari gitu kan. Udah selesai kayak gitu doang. Nah nanti kita bisa dari situ jalanin skillnya setiap hari. Nanti dia akan ngambil data dari Twitter, lalu dia akan represent data itu di dalam anti-gravity sini. Udah nih ya, proses tengah udah jadi nih. Misalnya bikin tadi gitu kan, outputnya udah selesai. Bikin dapetin datanya. Lalu kemudian kan kita pengen automatically ngepost lagi kan ke Twitter. Sama, tinggal ngomong lagi aja sama si AI-nya. Hey AI, bikinin gua skill buat bikin gua skill buat automatically ngepost ke Twitter. Udah beres. Gitu doang. Jadi bisa dijalanin setiap hari gitu. Jadi
memproses project itu semakin banyak yang memproseskan hingga viral peluang untuk menarik investor project. Tadi dulu ya, satu-satu nih ada yang nanya lagi. Ke sini ya, terus habis itu udah selesai, udah beres kayak gitu. Jadi caranya kalau sekarang alatnya kayak begitu. Jadi pakai AI yang kemudian akan melakukan coding sendiri. Gitu. Bang siapa tadi namanya ya? Yang nanya ya? Ika. Oh ya, Bang Ika gitu jadinya sekarang. Udah nanya lagi Bang atau udah ngerti? Udah. Sebenarnya saya pakai open cloud. Heeh. Cuman skill itu kadang kita buat itu apa? Ada nggak yang nggak sesuai gitu loh. Oh, Kalau semisal halusinasi. ada, ya, Mm-mm. kalau semisal ada skill yang udah jadi kan enak gitu loh. Nah, itu. Tinggal Hmm. pakai. Nah, itu fungsinya grup ini. Mungkin kita bisa sharing skill. Ada yang request skill gak nih gitu kan? Ada yang punya skill gini gak? Ya udah nanti kita ngobrol bareng. Skill training Pak, skill training. Sering bikin skill itu dia kayak ya belum jadi bilangnya udah jadi gitu. Nah, kalau kayak gitu biasanya tuh kita harus ada engineering, kemampuan engineeringnya sih. Kan kita harus baca bahwa itu tuh ini apa enggak. Terus skill development itu ya AI kan jatuhnya pinter banget buat melakukan halusinasi ya. Nah, kita harus pinter-pinter tuh nebak-nebak nih sebenarnya jawaban dia tuh bener apa enggak kayak gitu. Nah, kalau di AI agentic ini itu ada yang namanya ini nih, guardrail. Jadi gimana caranya kita bisa set up specific set of rules supaya dia untuk bisa meminimalisasi proses dia pada saat dia mengoutputkan sesuatu. Jadi selalu melakukan recheck atau segala macam supaya outputnya tuh nggak halusinate gitu. Kayak gitu, tapi balik lagi engineering skill. Gitu sih Bang Ika. Ya ada yang lagi mau di-sharing Siap. Bang? Pak Agung, sorry intermezzo sedikit mungkin ya. Iya. Boleh gak Pak, jika berkenan Bapak perkenalkan dulu tuh Bapak siapa, backgroundnya gimana, terus visinya tuh kayak gimana. Iya. Mungkin kami perkenalkan dulu ya. Kami kayaknya sih komunitas kripto itu gak ada yang mau doxing sih Pak. Makanya namanya aneh-aneh gitu kan tuh lihat. Ada beberapa yang doxing juga, tapi basically kita komunitas yang cinta terhadap teknologi blockchain dan tentu saja AI. Nah, kalau dari Pak Agung sendiri boleh jika berkenan Pak perkenalkan dulu. Oh ya, oke. Jadi Ya. gua kenalan semuanya ya. Salam kenal. Jadi nama gua Agung gitu kan, Agung Sundoro. Kalau teman-teman mau ngobrol sebenarnya ini ada di agungsundoro.com di sini tuh ya, ini website gua segala macam. Sebenarnya intinya adalah gua seorang engineer gitu ya. Nah, bikin digital lab ini fungsinya adalah sebenarnya kita lagi sebenarnya gue lagi ngembangin produk-produk digital. Salah satunya beberapa diantaranya ya ini gitu kan, tentang gimana caranya untuk bisa mendapat penghasilan dari AI segala macam. Sedangkan kan sekarang banyak banget ya tools AI segala macam, banyak banget orang-orang di luar sana yang memang belum tahu gitu kan tools ini gitu kan. Kalau misalnya contohnya kita ngambil kayak tadi aja, misalnya kayak gini gitu kan, nih skill pakai anti gravity macam-macam kayak gini, dan ada berbagai macam tools lagi kayak gitu kan. Sebenarnya perusahaan itu butuh gitu kita buat bisa ngajarin mereka kayak gitu. Nah makanya gua pengennya sih berbagi ke orang-orang lain gitu, terus juga sambil berjualan produk digital yang kayak gini gitu. Nah itu ntar endingnya adalah atau end goalnya adalah untuk bisa kolaborasi sama perusahaan, terus ngebantuin orang-orang juga yang pengen dapetin duit dari lebih banyak dari AI segala macem kayak gitu sih. Nah isinya produk-produknya tuh ada 3 sih yang lagi dikembangin. Kalau kreasi AI memang fungsinya tuh buat bikin orang lebih ke arah prompting AI buat
generate gambar dan teks kayak gitu. Nah, kalau misalnya Bikin ya gimana Mas? enggak, sorry enggak. Lanjut, Pak. Ya, kalau yang si namanya AI buat generate suara, terus juga generate video gitu kan. Jadi kan ada VO3, terus apalagi Seedance 2, macam-macam lah kayak gitu ya. Itu biasanya kayak gitu. Atau suno.com buat generate audio. Nah, itu biasanya kayak gini. Pecahnya tuh kayak gitu, teks dan gambar, ini sound and video. Nah, tapi kalau ini kayak Rena, jadi kalau mempromosikan project itu semakin banyak yang bisa mempromosikan hingga viral untuk menarik investor ke projectnya, itu mendapatkan funding sehingga projectnya berjalan. Ya kayak gini sih. Nah, kalau yang ini fokusnya adalah gimana caranya kita bisa dapetin duit secara langsung lewat produk-produk digital. Nah, kalau yang ini fokusnya supaya gimana caranya kita bisa dapat duit lewat produk digital, jualan produk digital. Misalnya teman-teman nih ada yang punya kemampuan atau tahu nih tentang kripto gitu kan, atau tadi open claw tuh Mas Ika gitu kan, udah ngerti nih pakai open claw, kenapa kemampuannya itu nggak dijual gitu kan. Nah, itu bisa ngedapetin duit tuh gitu kan. Nah, itu diajarin semua di sini di Kreator Viral. Oke, gitu deh promosinya. Jadi Digital Lab ini fungsinya yaitu untuk itu. I see. Jadi mungkin kedepannya ini tuh bakal ada produk-produknya tadi ya Pak, yang disebut 3 tadi berarti ya Pak. Itu tuh sebenarnya cocok sih Pak buat kami sih Pak. Soalnya kan kalau saya lihat AI ini bakal jadi keseharian di kehidupan kita kan. Nah, ketika semua orang bisa menggunakan AI, berarti sudah gak spesial lagi orang yang cuma bikin gambar, cuma chat-chat biasa aja. Dan saya lihat sih opportunity-nya itu di next levelnya ya, basically ini bikin AI agent kayak gitu, bikin workflow juga kan masih belum bisa saya bikin workflow AI kayak gitu. Sorry lagi, nanti berarti produknya itu bakal dijual kah atau for free kah atau gimana Kak? Oke, gini ya. Tadi dulu nih gue akan muter-muter. Jadi gue pindah-pindah sambil live stream soalnya di OBS. Oh iya. Sorry Sebenarnya gini ya, kalau yang gue lihat ya dari AI gini, apa yang kita kerjain sekarang. Oke, ini kita sambil ngobrol-ngobrol ya, teman-teman di dalam sini gitu ya. Jadi ini perspektif yang gue punya tentang AI gitu ya. Jadi kedepannya apa yang kita pelajarin, yang teman-teman pelajarin sekarang, everything is going to be obsolete. Kayak literally semuanya yang kita tahu tuh bakalan gak berguna. Kasih waktu 2-3 tahun lagi. Nah, caranya untuk bisa bertahan di dunia AI kayak begini, caranya adalah dengan caranya kita bekerja sama satu sama lain. Jadi di komunitas ini di Digital Lab, gue tuh bukan mau jualan produk doang gitu kan, tapi gue pengen kita bareng-bareng apa yang ada di dalam Digital Lab ini supaya kita bisa survive bareng-bareng dihantam sama AI. Nah, yang nggak bisa diserang kalau pengetahuan itu nanti akan jadi komoditas sih ke depannya. Apa yang misalnya open claw sekarang belajar atau apalagi tadi kriptografi segala macam. Itu sekarang kita belajar susah, tapi ntar setahun atau 2 tahun lagi dengan AI itu akan sangat mudah bisa dikerjakan. Nah, tapi ada satu hal yang nggak bisa di grab sama AI, yaitu adalah hubungan antar sesama manusia gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin satu komunitas segala macam erat, itu nggak bakalan bisa diserang sama AI. Lu lebih percaya mana, manusia apa AI? Kan pasti ujung-ujungnya kan endingnya kan manusia kan kayak gitu. Jadi lu beli sesuatu juga pasti lu belinya dari manusia kan, percayaan sama manusia. Makanya gue bikin Digital Lab kayak gini fungsinya buat itu sih, ngebangun ini juga tapi ngebongkar sisi humanisnya kita. Nah, buat teman-teman yang di dalam Digital Lab ini itu kita sebenarnya, gue bukan cuma buat jualan ini doang ya, tapi kalau teman-teman mau bikin produk lagi, terus kita mau kerjasama bareng di sini, ya udah, yuk kita portfolio yang ada di sini kita gedein. Kan ada juga orang yang kayak misalnya ada orang tersebut jagonya marketing,
ya udah fokusnya ke marketing aja. Ada juga orang yang jagonya misalnya teknis, coding, ya udah coding aja lu gitu kan. Yang marketing ntar kita bareng-bareng berantakin nih gitu kan, codingan lu segala macam kita promosiin gila-gilaan gitu. Ada lagi orang-orang yang berhubungan sama orang kayak gitu-gitu. Nah, menurut gua balik lagi ke bahasan tadi. Kalau kita bareng-bareng, kalau kita full inian apa namanya, bener-bener kerja bareng buat bikin suatu produk atau ngembangin suatu produk, itu bakalan kenceng larinya dibandingin sama sendirian. Gitu sih. Ya gue ngomongnya muter-muter ya, tapi that's the idea of Enggak, ya. Digital Lab. Ya luar biasa sih. Kita menarik sih Pak. Ya terima kasih Pak penjelasannya. Silakan Pak mau ngejelasin apa lagi? Ada teman-teman yang mau nanya lagi ya teman-teman? Apa nih, ada suatu agent yang bisa kerjain airdrop. Itu mau nanya, when TGA so. TGA, nah. Apa tuh? Mic-nya agak kurang jelas sih Pak. Padum, sorry. Jadi Aku mau tanya, when TGA. when TGA ya. Enggak, bercanda. Ya. Gue nggak tahu tuh apaan terms itu. TGA itu token generation event. Ya. Lah. Ya. Canda. Lanjut sih Pak. Silakan mau jelasin apa lagi Pak? Silakan. Lanjut. Apalagi ya, gue bingung juga nih. Apa ya sebenarnya kayak gitu sih intinya dari Digital Lab kayak gitu yang diiniin, yang pengen gue sharing di grup atau komunitas ini. Atau mungkin teman-teman ya ada yang mungkin lagi ngerjain apa sih gitu, kita ngobrol-ngobrol yang lagi dikerjain aja sih, apaan sih gitu. Sebetulnya pemimpin kami itu Pak Adung nih Pak. Silakan Pak Adung. Kenapa digital produknya nggak mau dibuat terus di launching di Pangpang aja? Launching di mana tuh Pak? Di launching Pampan. Aduh itu agak jauh. Bukan lah anjir. Agak jauh itu. Nah. Lain ya. Ya mungkin ya bisa dibilang mungkin Digital Lab ini tuh bisa ngebantu kita juga dalam bikin konten dan lain-lain kayak gitu, bikin master prompt. Suara Padum bergema Padum, kenapa ya? Suara Pak Dum kayak di dalam air Pak Dum. Sinyal ya. Oke lanjut sih Pak Agung, kita bakal nyimak. Jangan gue doang yang jelasin, gue jelasin apa, gue juga bingung. Nah oke. Apa ya geng? Dari saya deh nanya deh apa possible gak sih Pak kita bikin kalau saya sih ya nanya-nanya ya sebelumnya di AI kan ada AI agent. Nah di bawah AI agent itu jadi gini deh, saya nanya kan ke ChatGPT. Halo ChatGPT, berdasarkan conversation kita selama ini rating saya berapa gitu kan dalam menggunakan atau optimisasi AI. Dia ngasih rating saya 7 Pak. Terus dia ngasih feedback ke saya, kamu kurang bikin workflow katanya. Nah dari workflow ini tuh saya nggak paham Pak. Apakah workflow itu sebetulnya paham workflow itu kan kayak kita komen di bot gitu kan, entah itu Telegram atau WhatsApp, habis itu diproses sama AI-nya itu. Nah itu apa bedanya workflow itu sendiri sama AI agent? Pada dasarnya kan mereka kerjanya sama gitu. Terus saya nanya ke ChatGPT apakah bikin workflow itu gratis, dia bilang gratis gitu. Nah apa bedanya itu Pak? Dan mungkin Pak Agung punya cara yang lebih simpel gitu atau gimana kayak gitu. Oke, daripada gue yang nanya, jawab terus ya. Coba kita panggil undang Mas Sony nih. Mas Sony. Jawab dong Mas Sony dong. Ini suhu juga nih Mas Sony nih. Mana ada Mas Sony kayak?
dari satu komunitas. Oh, jadi gini Pak Sony, saya kan nanya ke ChatGPT. Saya nanya tuh gini, ChatGPT berdasarkan obrolan kita selama ini, berapa rating saya dalam mengoptimisasi AI. Terus dia bilang, dia ngasih rating saya itu 7. Kata dia sih ini udah di atas standar katanya, orang-orang biasa. Tapi yang kurang saya itu bikin workflow katanya. Nah, workflow sendiri kalau saya pelajari kan AI agent itu kan dia bikin workflow kan. Kita komen, habis itu dia proses ke berbagai macam AI, habis itu dia ngasih inputnya ke kita, outputnya ke kita langsung di chat botnya. Nah, yang ngebedain workflow ini sama AI agent itu apa, dan ada gak sih caranya itu bikin bikin workflow yang apa? Yang simple kayak gitu. Kalau ngelihat bikin AI agent kan agak ribet ya, harus beli N8 apa gitu ya kalau lupa saya. Dan pakai modal juga gitu kan. Nah gitu sih Pak. By chat. Oh, tadi by chat, terus tadi nanya untuk rating penggunaan prompt itu ke diri sendiri itu kira-kira berapa gitu ya. Gitu. Oke. Terus dijawab 7, terus kurangnya di workflow. Iya. Nah, workflow yang dimaksud oleh AI-nya apa itu? Yang dimaksudnya itu gini. Misalkan saya komen di Hmm, chatbot atau di Telegram chatbotnya. ya. Misalkan tolong analisa project A katakanlah. Nah, sama si botnya ini langsung didirectkan ke AI lain kayak gitu, kayak ChatGPT, X dan lain-lain. Sama dia dibikinin nih riset, langsung dikirimin nanti hasil risetnya itu dalam bentuk PDF di chat di botnya itu. Nah, ini apa bedanya sama AI agent Pak kayak gitu? Dan Oh, oke. ya kayak gitu lah. Itu dulu deh Pak. Jadi sebenarnya ini semoga yang lain ngerti ya, agak technical nih. Itu tadi ada yang tanya juga, ada yang ngomong juga Mbak Putri. Pengen nanya tapi masih belum paham karena masih awam banget. Oke, jadi pertama gini dulu, kita memahami perbedaan dari AI agent sama AI biasa dulu. Nah, kalau AI yang biasa, yang by chat gitu, misalnya kita chat dari ChatGPT, dari Claude, Gemini. Nah, itu kita masih istilahnya itu si AI-nya cuman bisa jawab by teks doang. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa jawab pertanyaan kita, terus nanti AI-nya jawab, atau nanti AI-nya generate gambar, atau nanti AI-nya apa. Nah, dia nggak bisa langsung mengeksekusi teks tersebut. Nah, bedanya dengan AI agent, si AI agent ini dia langsung bisa mengeksekusi tasknya itu langsung di situ. Contohnya mungkin sepengalaman saya, karena saya kan engineer ya, programmer. Jadi contohnya dulu itu ketika ngoding, mengerjakan satu fitur atau benerin bug, itu lewat chat dulu, copy kodenya, masukkan ke ChatGPT-nya nanti kasih jawaban, baru kita copy lagi, masukkan di kode kita. Nah, kalau AI agent, kita langsung chat di dalam device kita. Chat, terus nanti AI-nya langsung nulis di device kita langsung. Jadi dia langsung menjalankan task-nya itu di situ juga. Jadi nggak perlu bolak-balik copy paste gitu. Jadi itu secara fundamentalnya perbedaan AI yang by chat dan AI agent ya.
Mungkin di situ dulu perbedaannya. Anggap nggak intinya? Menangkap Pak. Jadi kalau Nah, agent tuh lebih canggih, lebih simpel gitu ya Pak. AI agent tuh langsung bisa ngerjain tugasnya Iya, gitu. iya, Jadi eh, intervensi manusianya tuh lebih sedikit gitu. Jadi bahkan AI agent juga bisa kita tinggal untuk mengerjakan, nanti nulis dokumen, nulis kode, terus bisa organize folder, misalnya dia bisa posting juga ke Twitter otomatis. Nah, itu namanya AI agent. Terus tadi untuk masalah workflow, nah tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Agung ya, untuk NXN ini sebenarnya udah tinggalan zaman gitu. Nah, padahal kalau teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali dengar atau mungkin eh, ya kemarin-kemarin ini baru baru tahu ya NXN ya. Ini tuh juga termasuk baru, tapi lihat aja nih beberapa bulan kan udah nggak kepake sebegitu luar biasanya AI loh. Kemarin juga waktu saya pernah share untuk ngoding otomatis pakai anti gravity, itu sekarang sudah update juga tuh, ada namanya anti gravity CLI. Itu baru beberapa bulan loh, udah update-nya luar biasa gila AI. Nah, untuk workflow, kembali ke workflow tadi ya, itu sebenarnya NE kan udah nggak usah pusing-pusing sih, nggak usah dipelajarin juga untuk sekarang ini karena udah nggak kepakai. Mungkin sekarang ini kalau teman-teman mau belajar AI agent itu bisa pakai anti gravity desktop atau cloud desktop, itu cloud workspace, atau tadi juga ada yang open cloud, itu lebih advance lagi tuh sebenarnya. Open cloud Hermes agent itu juga sudah advance. Nah, tapi kalau teman-teman ini mau belajar AI agent yang tadi bisa posting sendiri, cari data sendiri, bahkan bisa langsung posting secara schedule ya, terjadwal. Nah, itu pakai AI agent. Workflow-nya, nah kita kembali ke workflow-nya itu. Workflow-nya tadi juga sudah dibahas oleh Pak Agung ya, menggunakan skill. Nah, kita belajar bagaimana cara membuat skill. Nah, membuat skill ini juga sebenarnya nggak susah ya, karena isinya skill itu bukan coding, bukan apa workflow macam-macam. Itu sebenarnya isinya hanya kata-kata aja. Nah, di situ kita harus pintar-pintar membuat kata-kata untuk bagaimana sih AI-nya nanti bekerja. Kalau dari sisi pengalaman saya yang setiap hari ngoding ya, itu saya bikin misalnya apa sih yang biasanya dilakukan setiap hari yang berulang-ulang. Nah, itu saya buat skill supaya nggak usah spesifik misalnya mau ngerjain fitur A. Nah, itu nggak usah nulis yang macam-macam, kita tinggal panggil skillnya, udah nanti workflow-nya jalan A, B, C. Nah, workflow-nya itu dari cuman sebenarnya by text saja, apa yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Sebenarnya sesimpel itu workflow. Itu sih, muka-muka nggak puyeng ya ini masih technical. ya, ya. Paham sih Pak, paham. Paham, paham, Pak, paham. Ya itu nanti kalau prakteknya nextnya itu kita bisa praktek bareng di sini sih, minggu depan mungkin atau kapan gitu. Tapi nanti kita akan praktek juga langsung. Oke, ini nambahin ya. Jadi tadi kan Mas Sony udah ituin kasih sedikit perbedaan juga kan. Jadi nambah-nambahin. Jadi kita sambil belajar aja. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih ini. Kayak kalau misalnya ini kita kasih tahu aja. Nah, jadi yang tadi Mas Sony bilang tuh kurang lebih tampilannya kayak gini nih. Jadi kalau misalnya isinya tuh sebenarnya cuman kayak gini doang. Ini namanya skill. Skill itu adalah sebuah kata-kata lah, kalau tadi Mas Sony bilangnya kata-kata, atau bisa juga dibilang sebagai rule, set, aturan, kayak gitu. AI-nya tuh gini,
bisa dibilang role, dia tuh bertindak sebagai apa, satu. Kedua, bisa juga dibilang dia tuh disuruh ngapain, tasknya. Terus ketiga, kita bisa set rule, aturannya dia nggak boleh ngapain. Terus kita juga bisa bilang tag, ya kayak gitulah, kurang lebih banyak lah ininya ya, apa instruksinya tuh kayak gimana kayak gitu. Terus tone and style-nya juga bisa kita atur-atur gitu ya. Nih contohnya adalah salah satunya ini namanya adalah skill buat bikin YouTube script gitu ya. Ini skillnya ada banyak nih gitu kan. Nah ini salah satu contohnya adalah buat bikin YouTube script. Jadi dia akan ngebaca suatu file di dalam komputer kita, lalu kemudian dia akan mentransformasinya ke dalam bentuk sebuah script namanya. Nah ini tampilannya kayak begini. Tadi Mas Kiki ya tadi ya namanya ya, yang nanya tentang gimana caranya supaya bikin apa OpenClaw pakai skill buat X. Nah ini juga ada sebenarnya nih, kalau kita ngeliat contohnya skillnya kayak gini gitu ya. Nih skill bentuknya tuh kayak begini, nanti kita bikin. Terus gimana caranya supaya kita bisa mengurangi halusinasi gitu. Maksudnya halusinasi buat yang awam banget, maksudnya AI-nya tuh ngejawabnya nggak salah-salan gitu. Jadi dia apa bentuknya tuh nggak apa ya, datanya misalnya bilangnya 10 tapi dia ngejawabnya 100 kayak gitu. Nah itu sebenarnya sesuatu hal yang kayak nggak boleh dilakukan kayak gitu. Makanya harusnya untuk bisa mengurangi itu caranya adalah kita bikin yang kayak gini-gini ya. Jadi kita bikin apa codingan kayak begini yang kemudian nanti ngotputin data aslinya kayak gitu. Nah ini gue juga sama sekali nggak ngoding sih. Jadi ini cuman minta doang sama si AI-nya gitu kan. Entah itu mau anti gravity kayak, mau pakai Claude, mau pakai apaan itu tinggal bilang aja, tolong bikinin gua skill buat apa ngambil data di X gitu. Udah kayak gitu doang. Nanti dia ngambil datanya di X ya. Abis itu dia bikin report atau laporan. Nah, ketika dia bikin report laporan, tugas kita karena AI itu masih sering melakukan halusinasi atau jawabnya asal-asalan adalah untuk bisa mengkonfirmasi itu dari data aslinya ada, sama kita ngelihat juga hasil jawabannya di apa gitu. Jadi kayak gitu untuk mengurangi ininya apa kesalahannya dia kayak gitu. Nah ini namanya kayak gini apa isinya kurang lebih kayak begini lah ya. Nih AI itu begini gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal isinya itu promptnya itu ini sebenarnya balik lagi dulu ya. Ada satu teknik yang namanya adalah prompt engineering. Jadi gimana caranya kita untuk bisa nyuruh AI bisa mengoutputkan sesuatu hal yang apa namanya sesuai sama apa yang kita mau kayak gitu. Nah itu menurut gua sih kedepannya kalau kita bidangnya apapun itu sesuatu hal yang harus kita pelajarin kayak gitu. Nih gua share lagi deh ya. Nih ada lagi kesini nih. Ini namanya prompt engineering. Nih. Jadi kalau yang mau belajar mungkin yang benar-benar totally awal banget gitu ya. Nah, belajarnya tuh di situ. Jadi prompt engineering itu bagaimana caranya kita bisa ngobrol sama AI supaya dia bisa mengoutputkan sesuai sama yang kita mau gitu. Entah tekniknya tuh ada banyak ya, pakai chain of thought apa segala macam, itu benar-benar kayak ya pokoknya banyak lah itu orang yang apa benar-benar awam pun itu ngerti tuh di situ gimana caranya untuk bisa menyesuaikan AI-nya supaya keluar prompt-nya keluar yang bagus. Jadi ini ya, terus abis itu selain prompt engineering juga kalau kita mau belajar lebih dalam soal tadi skill ini ada lagi teknik lainnya juga, namanya adalah prompting framework. Nih prompting framework ini gua ngasihnya gimana ya? YouTube ini Agung Sundoro. Oke, nih tadi dulu videos prompting framework. Nah ini namanya prompting framework, ini aja sini lagi. Nah itu kalau ini fungsinya adalah buat gimana caranya kita bisa inget
gimana caranya nyuruh AI melakukan sesuatu kayak gitu. Jadi pada saat kita mau nge-prompt AI-nya itu ada spesifik format tertentu yang kita bisa pakai supaya dia bisa keluarin outputnya, jadi hasilnya tuh jadi bagus. Nah, pakainya prompting framework. Kalau tadi yang prompt engineering, gimana caranya supaya kita bisa ngedesain AI-nya itu menjawab secara terstruktur. Kalau ini menjawab outputnya jadi lebih bagus. Misalnya kalau contohnya kayak gini nih, ini RTF, Role Task Format. AI, lu adalah seorang marketing project crypto untuk bisa yang bertugas untuk bisa bikin suatu project ini menjadi viral tadi gitu kan. Tasknya, tugas lu adalah membuat konten marketing untuk produk kripto ini gitu kan. Formatnya harus disesuaikan dengan format X atau Twitter kurang dari 150 kata kayak gitu. Kalau kita ngikutin pakai cara itu RTF, nah itu outputnya akan bagus, keluarnya bagus. Jadi outputnya akan sesuai dibandingkan sama kalau kitanya asal aja AI bikinin gua marketing marketing konten buat project crypto kayak gitu doang, ke AI-nya nanti dia outputnya salah. Nah kalau misalnya pakai kayak begini itu akan hasil tuh jadi lebih bagus kayak gitu. Jadi oke, gitu sih tambahannya dari gua. Gimana geng, tambah pusing? Asih. Kalau itu kan skill buat AI agent ya Pak. Bisa gak ditambahkan buat chatbot gitu? Misalkan skill AI agent ditambahkan ke chatbot kayak gitu. Gimana tuh? Itu kan yang tadi dibahas itu kan skill buat AI agent kan Pak. Ada yang bahas tadi skill buat AI agent. Iya. Nah, apakah bisa skill AI agent itu ditambahkan ke cloud biasa gitu, buat chat biasa kayak gitu? Bisa nggak? Mungkin Mas Agung, bisa nggak skillnya itu dipakai di chat AI chat biasa? Oh iya, chat AI biasa. Ya kan, misalnya ChatGPT atau Gemini gitu maksudnya. Ya lanjut Mas Sony. Enggak, itu pertanyaannya Pak. Iya. Gitu. Mas Sony dulu, ntar saya tambahin. Maksudnya bisa nggak? Kalau sejauh ini sih saya belum pernah coba ya, tapi kayaknya bisa pakai itu ya, Gemini Gem ya atau apa ya, saya juga ini sih belum pernah. Kalau yang by chat ya, kalau AI agent sih tadi yang dijelaskan caranya seperti itu. Kalau yang chat biasa itu nggak tahu Mas Agung. Ya, sejauh ini sih saya pakainya itu skill biasa. Saya tuh download skillnya itu dari suatu website gratisan, terus saya tambahkan ke Claude kan. Cuman ya hasilnya kurang legit sih ya. Tapi Claude-nya chat kan? Chat biasa. Terus saya juga Claude biasa. Lalu saya juga nambahin. Jadi saya kan ikut kelas kripto kata trading gitu. Nah videonya itu kan saya ditranskripkan kan. Habis itu ditambahkan skillnya itu ke cloud. Nah itu legit gak sih Pak? Levelnya gitu. Apakah memang basic aja gitu Pak? Legit tuh gimana ya maksudnya? Legit itu maksudnya skillnya itu bagus banget, dapat dipercaya gitu kan, akurat kayak gitu Pak. Oke. Kalau cuma nambahkan skill biasa kayak gitu kan, saya nambahkan skillnya itu berdasarkan transkrip video seorang gitu yang profesional kayak gitu. Kita dulu ya, digest dulu nih. Siap. Oh, berarti itu skillnya itu di copy ke chat gitu? Iya, ke cloud. Oh, oke.
Ini gimana ngereset ya? Mas Sony gimana yang ngereset ini ya? Gue gak tahu deh kalau suruh gambar-gambar. Ini nih. Gimana sih kalau ini? Ada yang tahu nggak, geng? Ngeriset ini. Waduh, kurang tahu Pak. Sekali draw, TL draw. Ini yang gua tahu sih gitu ya. Jadi pertama kita bahas dulu nih apaan gitu kan. Pertama tadi pertanyaannya skill kalau misalnya kita ikutan kelas tuh valid apa enggak gitu kan skillnya dari kalau dikasih sama orang. Sebenarnya kalau kita buka itu ada OpenClaw Marketplace Skills. Ini kalau nggak salah ini ya. Ini mana ya? OpenClaw Marketplace Skill. Ada yang tahu nggak, geng? Mana ya? Ini kayak Loobhub Skills. Loobhub. Ya ini kan Loobhub. Ya ini buat nyari-nyari skill atau download di internet, atau intinya adalah pasti ada kayak website-website yang nyediain isinya skill-skill yang bisa kita install lalu masukkan ke dalam anti-gravity lalu kita running atau apapun itu sih yang ada di desktop gitu kan. Nah pertanyaan tadi skillnya itu valid atau enggak. Nah berdasarkan hasil riset hampir 70% atau 75% dari skill yang ada di dalam website-website begini itu ada malicious rules atau instructionsnya. Jadi di kata-katanya ini itu nanti ada instruksi untuk bisa melakukan ekstraksi data dari komputer tersebut lalu disuruh kirim kemana. Jadi kalau bisa, kalau dikasih skill kayak begitu kita harus baca secara benar-benar. Karena kalau asal install skill doang itu akan sangat berbahaya ke komputer kita. Nanti data-data misalnya Gmail lah, email kita tahu-tahu ada di mana, nomor telepon, nama, I see. kayak gitu. Jadi ya gimana Mas? Ya dan takutnya juga si skillnya itu takutnya bias gitu ke kitanya. Ya kayak gitu. Nah kalau untuk kayak begini misalnya ikutan kelas-kelas kayak begini, cara yang paling sederhana adalah caranya kayak gini. Misalnya kan ntar dikasih skill nih gitu kan, kayak begini misalnya skillnya kan ntar ada tombol download kan. Tombol download udah selesai nih, download, buka, ekstrak dong ke komputer kita, udah dapet nih foldernya. Nah pakai si anti gravity ini. Hey anti gravity, tolong bikinkan saya skill yang mirip sama yang tadi. Foldernya mana? Kasih tahu folder. Dia bisa bikin yang lebih advance berarti ya Pak ya. Pertama bisa bikin yang lebih advance, terus kita bisa bilang, tolong lihat setiap instruksinya, jangan sampai ada malicious tuh bahasa Indonesia apa sih? Bahaya lah. Ya, bahaya gitu. Ya, jahat, jangan sampai ada instruksi jahat atau bahaya kayak gitu. Hilangkan kalau ada. Udah selesai. Nanti dia bikin skillnya ke dalam yang itu ada, terus abis itu udah ya udah. Jadi skillnya yang didapat dari kelas itu aman. Gitu. I see. Itu Ya, tambahan Mas Agung. Iya, gimana Mas? Itu jadi mereka itu intinya tuh masih pakai kebanyakan AI yang seperti ChatGPT. Jadi pertanyaannya apakah skill-skill tadi bisa digunakan lewat ChatGPT gitu. Nah, kalau tadi kan pertanyaan satu tuh, kalau skill valid atau enggak. Kalau yang kedua tadi pertanyaan kan gimana cara pakainya skill kalau misalnya di chat biasa gitu kan. Di chat biasa, ChatGPT, Claude atau inian. Nah, ini tekniknya tuh tadi dulu teks gimana ya? Ini kan skill ya. Skill tuh kan. Nih skill tuh. Nah, untuk bisa bikin skill ini bisa dipakai di misalnya ChatGPT ataupun Claude kayak gitu. Ini namanya adalah Cloud AI platform. Tuh kan kayak gini. Nah, itu sebenarnya itu kita bisa melakukan yang namanya ada dua cara sebenarnya. Jadi gimana ya? Ini kan dari sini pengen dipakainya di sini kan. Nah, caranya tuh ada dua. Pertama, melakukan yang namanya adalah reverse engineer.
Terus abis itu yang kedua pakainya adalah namanya platformnya Custom GPT. Nah ini bahasa teknis tapi tak dulu ya, nggak usah takut, ini asli sebenarnya gampang ini maksudnya. Jadi gini, misalnya nih kan ini mau dipakai ke sini gitu kan. Nah caranya kalau udah dapat skillnya, caranya gini. Nih, tarik sini. Ini kita bisa yang namanya melakukan reverse engineering. Jadi kalau udah dapet skillnya, terus kita reverse engineer aja. Balik lagi, skillnya kan diinstal nih, pakai anti gravity lah yang di CLI apa segala macam. Tinggal bilang lagi sama AI-nya, gitu kan. Hey AI, tolong, lu kan udah punya skill ini. Tolong buatkan gua prompt atau prompt secara detail yang bisa gua copy paste ke dalam ChatGPT, yang bisa gue pakai di dalam cloud platform ChatGPT. Selesai. Caranya gitu. Jadi skill yang udah ada di dalam komputer kita bisa bilang namanya reverse engineer. Reverse engineer itu ya tadi gitu kan. Tinggal bilang aja. Bilangnya berarti gimana nih? Tolong berikan promptnya buat di copy paste. Dah, yang paling gampang gitu deh. Skillnya apa? Selesai. Itu doang. Namanya reverse engineer begini. Gitu. Nah, nanti setelah udah dapat promptnya, ya udah copy, masukin ke sini cloud platformnya apa, ChatGPT, mau pakai cloud kayak mau apaan. Selesai. Nah, itu yang copy paste. Tapi kalau bisa jangan pakai copy paste, pakai yang namanya adalah custom GPT. Ini bisa pakainya Gemini Jam, apa ChatGPT Project, ada Cloud Project kalau nggak salah ya. Ada misalnya kalau ada lagi apa sih AI lah pokoknya kayak gitulah atau artifact, terserah lah namanya apaan ya kayak gini. Jadi kita mendesain satu kayak ginian yang fungsinya apaan, fungsinya adalah untuk bisa bikin AI itu nggak mengulang. Jadi kalau custom GPT ini sama kayak mirip kayak skill gimana tadi ya ini. Nah ini sama kayak skill, jadi dia si custom GPT ini mirip persis sama kayak skill. Jadi kita tinggal kalau skill kita pakainya, cara pakainya tuh kalau di desktop pakai slash misalnya tadi gitu kan, apa ya research X misalnya gitu kan, kayak gitu. Pakainya adalah garis miring begini. Tapi kalau custom GPT ini bentuknya itu ntar jadinya adalah URL misalnya kayak https://gemini.2.google.com/jam gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini, ntar dia bentuknya URL. Atau cloud projectnya juga sama bla bla bla, ntar dia bisa diulang-ulang tuh. Pakainya ini terus. Jadi nanti kalau kita mau ngerjain apa nih, mau melakukan apa research X, ya udah tinggal masuk aja ke URL spesifik, habis itu beres, dikerjain terus dia sama dia, nggak perlu copy paste prompt lagi gitu kali ya. Wah, daging Iya banget sih kayaknya, Pak ini. karena kalau mungkin saya lihat, ya kalau saya lihat tuh kalau misalnya orang-orang awam, mungkin ini kalian bisa jawab benar atau enggak ya. Biasanya buka ChatGPT, terus ChatGPT yang chat biasa, terus masukin itu skill atau instruction-nya, ya udah nanti jawab. Misalnya kalau besok lagi mau ini mengerjakan hal yang sama, nanti melakukan hal itu tersebut, gitu nggak? Betul tepat. Nah, itu masalahnya. Nah, dengan skill terus digabungkan dengan custom GPT itu, nah itu nanti jadinya lebih akurat dan nggak mengulang-ulang pakai Gemini Nice. Jam atau dan lain-lain. Oke, daging banget sih Pak Itu sih. informasi ini. Susah banget, bukan susah kali ya, kita emang nggak tahu ya kalau bisa kayak gitu. Ya jadi lebih bagus jadinya. Nah, itu aja sih Pak. Nah, kalau dari saya, teman-teman ada yang mau nanya nggak teman-teman? Oke, kalau ada yang mau nanya ini masih Iya, mumpung sekitar 7 mau menit berangkat lagi nih. sebelum selesai. 7 menit lagi ya sebelum selesai geng Ya 5 menit lagi. ya. Oh iya, Daging banget, makasih dong. Pak Agung, Pak Sony.
Gini ya, apa namanya? Mungkin gua ngasih tahu ini aja ya, ide buat teman-teman ya. Kalau zaman sekarang segala sesuatu itu apa yang kita pelajarin kalau orang itu nggak tahu itu tuh bisa jadi duit, geng. Asli. Lu bisa Betul. lu bisa kalau orang lain nggak tahu, lu bisa totally bener-bener bikin ini tuh jadi duit. Nah, kalau menurut gua sih misalnya udah punya pemahaman tentang gimana cara prompt engineering, gimana caranya prompting framework, gimana caranya bikin skill. Skill itu kan kalau skill ini bisa turunannya tuh bisa banyak banget lagi kan bla bla bla. Nah, kalau bisa jangan cuman didiemin doang. Jual. Ada orang Oh yang iya. di luar sana yang pasti butuh itu gitu ya. Nah, kalau kita jual segala macam orangnya dapat manfaat, ya kitanya dapat duit. Kalau bisa sih kayak gitu. Itu sih tips. Gitu, geng. Betul Pak. Setuju. Jadi bisa dapat cuan kan lumayan kan ya buat beli gorengan atau apalah Setuju. gitu. Ya, ada lagi yang mau nanya, geng? Apa nih? Pakai anti gravity CLI suka lupa ingatan. Oh, oke. Anti gravity CLI itu anti gravity CLI komen. Oke, ini ya. Ini anti gravity CLI itu ada slash komennya kalau nggak salah. Kalau dulu kalau kita pakai Cloud ada mana tadi ini ya. Kita bisa pakai ginian nih. Slash compact atau slash new. Kayak gini. Jadi pas lagi pakai anti gravity CLI supaya dia nggak lupa pakai inian, ya kita slash new aja, slash compact. Kalau slash compact ini fungsinya buat biar dia apa ya? Biar dia kompres ingatan. Kalau ini new supaya dia lupa ingatan. Bikin lagi ulang, ngobrol dari awal. Gitu. Jadi inian apa namanya caranya kalau biar dia apa nggak lupa ingatan ya pakai slash compact kayak begini sih. Tapi kalau misalnya kita pakainya new kayak begini ya lupa ingatan kayak gitu. Terus juga kalau konteksnya kita ngobrol terus tapi terus-terusan nggak pernah dipakein dua ini, nggak pernah pakai compact, ya udah ntar dia lupa ingatan. Oke. Nah itu. Nah kalau enggak bisa juga pakai yang namanya gini nih. Kalau ini kan udah ya, bisa pakai namanya adalah ini. Tekniknya namanya memori. Gitu. Jadi setiap kali kita setelah ngobrol sama AI, kita bisa bilang gini. Promptnya gini. Oke. Terima kasih. Itu gak usah terima kasih, gue ngomongnya kayak gimana ya. Berdasarkan hasil obrolan kita gitu kan, simpan kesimpulannya ke dalam file titik-titik. Kalau pakai anti gravity ini ya, maksudnya tadi ini ya, kalau pakai anti gravity suruh dia simpen hasil obrolannya itu ke dalam spesifik file gitu. Mana itu lagi tadi? Nih kayak gitu. Jadi pada saat nanti kita ini memori cara bego gitu. Yang gampang buat diikutin ya buat siapa aja gitu, pakainya bisa kayak gini memori. Nah nanti pada saat kita pertama kali ngobrol sama AI-nya gitu biar dia nggak lupa ingatan gitu, bilang aja gitu kan, gunakan kesimpulan ini sebagai basis obrolan kita. Beres ini ya, gimana tadi, nggak lupa memori ingatan. Ini kan memori, ini caranya adalah menyimpan ingatan gitu. Meskipun kalau kita ngobrol soal AI zaman sekarang dia udah secara otomatis bakalan menyimpan hasil obrolan kita jadi lebih ini supaya bisa lebih inget gitu ya konteks yang kita obrolin tuh apa. Tapi namanya AI kan pasti sering melakukan halusinasi. Nah biar nggak salah kayak gini caranya, bla 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 bla, simpan sebagai apa, udah simpan, terus habis itu kalau ngobrol lagi pakainya itu gitu caranya. Gitu.
gitu Bang Hagunta ya. Ini tadi gua nggak nge-share ya. Kurang lebih gini lah ya tampilannya tuh. Ini. Oke gitu. Udah 20.29 geng. Ada lagi yang mau nanya? Banyak juga pertanyaannya. Ini baru live pertama nih by the way. Iya. Belum yang lain-lain yang nanya nih. Mungkin cukup dulu kali. Kita bisa lanjut next minggu Iya. depan sih kalau misalnya masih ada, dan pastinya masih ada banyak pembahasan yang lebih menarik lagi nih teman-teman. Iya. Oke ya. Oke, udah cukup Mas Agung. Oke segitu dulu deh geng ya. Ya makasih Pak Agung, Kak Sony atas ilmunya, daging banget ya. Oke, ya udah sih paling kayak gitu aja ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih yang udah pada ngumpul-ngumpul bareng-bareng ke sini. Ya kita bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol kayak gini. Terus by the way, kalau ada yang lebih tahu dari kita, ya sharing aja ya, nggak apa-apa ya. Biar kita bisa saling belajar segala macam. Kayak gitu. Oke Pak, thank you. Oke, ya udah, geng, thank you semuanya. Ini gua close Ya. dulu. Thank you semuanya. Oke, you, guys. bye guys. Itu ada yang terlambat tuh. Minggu depan Wah, telat join Bang lagi. Rotis. Thank you. Oke, bye guys. Itu ya, makasih banyak yang udah di-share. Halo Mas Sony. Ya, halo Mas Agung. Rame. Ya, rame Mas Agung. Ya oke, ya nggak apa-apa sih. Menurut saya sih nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya inian nanya-nanya segala macam ya inian oke, malah jadi makin ramai itu makin seru, kita bisa saling belajar. Terus gimana Mas reviewnya? Ya mungkin ya karena baru pertama ya masih ini ya agak sedikit bingung maksudnya. Ya memang ini kan topiknya kan memang kayak untuk yang tadi kan diskusi, tapi kayak awal strukturnya belum pengenalan juga tadi. Oh iya ya, belum berkenalan. Iya oke. Terus sama kalau misalnya nggak ada baru kayak ada jeda, nggak ada yang tanya, nah itu mungkin bisa diisi apa gitu, kita bahas apa gitu, jangan sampai kita sendiri malah bingung nanti kalau dari sisi mereka kan, loh kok malah bingung sendiri gitu. Ya Itu sih. oke. By the way ini masih direkam ya. So confidential information, jadi kita tahan dikit. Oh oke. Oke, sip. Jadi tapi emang tujuannya kita di sini Nadia nggak ada ya? Oke. Ya masih mati lampu kayaknya dia. Tapi intinya kan nggak apa-apa sih, kita nanti kan sambil jalan sambil ini, nanti abis ini videonya saya upload juga kan ke dalam YouTube kan itu. Nah, Iya. apa namanya? Kalau menurut saya sih formatnya sih udah oke, tapi mungkin kalau misalnya session yang kayak tadi segala macam ya mungkin kita bisa isinya sama live update aja, kita barengan. Misalnya ada satu produk apa, ya udah promosi aja produknya apaan kayak gitu. Misalnya tadi Mas Sony klip motif nih, ada produk-produknya kan, tadi kan pada banyak yang marketing tuh. Iya benar. Kalau mau pakai itu klip motif ini begini-begini udah ada gitu kan, atau pakai Redlens, atau kalau mereka yang memangnya tertarik ke AI-an, nih ada prom nih kan, isi prom segala macam. Nanti mungkin saya share kali ya yang kreasi AI, Cinema AI sama kreator viral ke Mas Sony. Iya itu juga perlu di kayak spill sedikit sih, maksudnya kan tadi kan kita ngasih lihat nih kita ada kreasi AI dapat, tapi kan belum tahu kan itu tuh isinya apa sih gitu. Jadi dikasih tahu, terus
Nah ini juga kalau misalnya ini kan banyak yang join terus misalnya minggu depan orang yang sama join lagi, itu gimana Mas Agung? Maksudnya kalau kita melakukan pembahasan yang sama kan, yang ngapain mereka join gitu? Nah itu dia makanya oke. Jadi sebenarnya itu yang sebenarnya mau dibahas juga sama Nadia sih, cuman sayangnya Nadia nggak masuk gitu. Jadi memang kan tadi kan dibilang kan tujuannya dari digital lab ini ya memang entusiasmenya adalah fungsinya buat bikin orang yang tertarik buat nyari duit tambahan kan gitu kan. Ngebahas tentang AI, ngebahas tentang segala macam. Kalau misalnya mereka join segala macam, ya pembahasannya ya ngalir, kita ngobrol gitu sebenarnya. Terus juga apa Ya pembahasannya tuh? berarti itu kan ya benar mengalir gitu kan. Tapi mungkin ada kayak di satu waktu kayak contohnya tadi kayak ada jeda, ada yang mau tanya terus mereka nggak ada yang tanya gitu. Nah itu kan berarti kita harus ada satu plan untuk ngisi apa gitu. Kita harus nggak boleh ada yang kosong gitu. Jadi mungkin kalau dari saya sih mungkin bisa praktek gitu langsung atau ngasih demo gitu. Misalnya kosong nih nggak ada pertanyaan. Nah mungkin contohnya, oh ini kalau teman-teman mau ini lihat produk yang kita kerjakan atau tools yang kita buat sendiri, nih ada klip motif, nah itu nanti kayak didemokan gini-gini. Iya kayak gitu, Mas Sony. Betul. Ya gitu. Iya, ini tadi bisa bilang kan. Jadi kan kemarin kita sempat udah pas pertama kali initiate di Digital Lab ini kita udah bilang kan. Jadi role-nya kan kita ada 3 kan. Kalau saya memang dari sisi business management segala macam ngarahin ini orang-orangnya biar gimana caranya mereka tertarik untuk bisa apa namanya mau nih cari duit tambahan segala macam. Makanya tadi saya kan kasih itu kan, ayo gitu. Gitu. Nah kalau misalnya untuk tools atau software segala macam ya lebih ke arah Mas Sony aja gitu. Jadi Mas Sony yang nanti ada software apa nih segala macam itu kita bikin klip motif nih guys segala macam. Kalau teman-teman tertarik juga segala macam itu bisa inian. Terus juga Nadia kalau dari sisi konten, makanya tadi kan kalau Nadia masuk tuh kita bisa push ke Nadia ya buat apa kalau konten kayak gimana sih bikin konten bla 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 kayak gitu kan. Terus habis itu nanti Nadia bisa kasih lihat lagi kira-kira apa namanya di dalam kreator viral tuh gimana cara ngonten yang bener gitu. Misalnya kan tadi kayak mereka ngonten ke X, mereka bikin gambar, mereka bikin video, tapi bikin video yang bener gimana, bikin gambar yang bener gimana, bikin teks yang mau diinin gimana, itu suruh Nadia aja yang nanti jelasin. Terus ya udah kayak gitu. Jadi nggak akan ada waktu kosong sebenarnya bener saya sih. Gitu. Ya, oke. Oh ya satu tambahan lagi mungkin perlu ini sih kayak semacam gambar apa ya kalau misalnya kita masih preparation gitu loh Mas Agung. Jadi kayak kita screen share untuk gambar aja misalnya apa welcome atau apa gitu. Itu apa sih namanya? Screensaver. Bukan. Apa tuh? Istilahnya apa sih? Onboarding bukan. Nah intinya kita ini aja apa share screen tapi gambar gitu Mas Agung. Oh, kayak gini. Nah jadi kalau misalnya ada yang join tuh nggak bingung loh. Ini apa kok nggak ada apa-apa gitu. Kelihatan nggak Mas Sony? Sebentar. Kelihatan kan ini OBS? Ya kelihatan. OBS kan Ya kelihatan. kelihatan OBS-nya. Nah ini kan ada mana Nah, kayak intro? intro Kayak gitu. gini, video begini. Nah video atau tambahin teks. Teksnya apa? Welcome to Thank you. Digital Lab atau Gini, kayak gini. thank you kan. Thank you kalau udah selesai. Udah selesai. Oh iya, oke. Apa sih namanya intro ya? Pokoknya ada. Jadi supaya kalau ada yang baru join tuh nggak bingung loh. Ini kok kosong misalnya diem 5 menit. Nanti mereka ini kan nggak tahu kan terus keluar gitu. Nah jadi kita kasih itu dulu sambil kita preparation. Oke. Ya tapi ya oke.
Tapi kan maksudnya kita baru pertama kali nih maksudnya. Saya juga Ya, nggak tahu. tidak, maksudnya itu ini sih nextnya Ya kita oke. Perbaiki. tambahin itu Oke. Terus intro sama mungkin Pak pengenalan itu sih, kayak oke, ya apa nanti pengenalan perbaikin lah satu-satu ininya ya ke depannya. Terus itu aja sih intro. oke. Ya. Ya udah sih itu sih sedikitnya ya kita ngonten pertama kali kayak gini. Mungkin mudah-mudahan kedepannya berikutnya ada orang lagi yang lebih banyak lagi yang seru-seruan. Terus ini jadi kayak apa Ya. ya viral kayak gitu kan, ketektural, kita ngobrol segala macam banyak segini akan seru. Karena ini bahasannya juga menurut saya sih gimana menurut Mas Sony? Kayaknya belum ada orang yang ngebahas ginian sih. Ini gila nih, high level advance banget ini bahasannya. Iya ya, tadi Mas Gong dengar sendiri nih ilmu daging gitu. Iya kan. Ya mereka ini sih puas sih karena ya mereka kan tadi juga belum pernah gitu kan, kayak apa tadi Gemini jam dan lain-lain, mereka belum pernah ternyata sama sekali dapat ilmu seperti itu. Ya udah sip, berarti ntar kita tinggal iniin aja. Tapi kan menurut saya yang saya eksplorasi sama yang Mas Sony eksplorasi sih kan pasti beda kan. Kayak Mas Sony juga pasti udah pernah eksplorasi yang saya nggak tahu kan. Itu saya aja baru tadi baca yang tentang Hermes. Mas Sony itu kayaknya seru banget deh kalau kita setup Hermes itu di apa server kita deh kayaknya. Itu bakal menarik banget tuh kayaknya apa Hermes ini tiba-tiba apa bisa automatically ini ya. Nanti kita bahasan lagi belakangan lah itu di luar dari recording ini. Tapi overall sih kayaknya sih udah oke sih ini, nanti kita sambil berjalan ke ini lagi gitu. Sip, mungkin itu aja sih Mas Sony ya, kayaknya kita close juga meetingnya ini terakhir hari ini. Ntar kita lanjut lagi Jumat minggu depan. Oke, thank you Mas. Sip. Ya, thank you. Ya, malam. Mas. Ya.